dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Putusan pengadilan dalam kasus investasi bodong Indra Kents dan Doni Salmanan telah mengguncang rasa keadilan masyarakat. Di sini saya bawa dua putusan Indra Kents dan Doni Salmanan yang kelihatannya sangat indah. Putusan itu dari luar sangat tebal, tapi isinya saling bertentangan satu sama lain. Bahkan pertimbangan hukumnya satu sama lain di dalam satu putusan yang sama saling bertentangan. Sama-sama kasus investasi bodong, tapi hukuman yang dijatuhkan kepada Indra Kents sama Doni Salmanan berbeda total. Seperti yang saya bilang selama ini, kalau ada keanehan, hukum itu pada dasarnya adalah mirip dengan matematik, ada rumusan-rumusannya. Kalau ada keanehan keluar dari rumusan-rumusannya, apakah ada sesuatu di balik putusan tersebut seperti dikeluhkan oleh para korban? Sampai hari ini belum ada satupun putusan pengadilan yang berhasil mengembalikan kerugian dari para korban. Hot Room sendiri dalam tahun ini telah berkali-kali membahas tentang investasi bodong. Dan malam ini kembali lagi akan membahas catatan hukum 2022 investasi bodong. Pasti untung, garansi, titip dana, kelola Jadi dana, kalau jangan ada- percaya. Pendekatan keadilan tidak sekedar retributif, tetapi adalah restoratif. Ya. Justice harus dikedepankan. Mendiamkan hal yang sejelas mata ngelihat bahwa ini nggak benar gitu. Bahwa mau melakukan untuk kepentingan masyarakat, segera berkoordinasi dengan PPATK, dengan kepolisian, biar kepolisian untuk menindaklanjuti apa yang menjadi proses pidana mereka-mereka yang ilegal. Saudara Indra maupun DS kami terapkan pasal penipuan itu ya. 378. 378 dan Tapi tentu cuma 4 tahun, Pak. kan ada penipuan Undang-Undang ITE dan juga kita lapis dengan TPPU-nya. Kita harus selain menegakkan hukum, kita harus melindungi masyarakat dari bahayanya investasi bodong ini. Terima kasih Pak Ahmad. Sebelum kita berdiskusi dengan para narasumber malam ini, saya tidak bisa berdiskusi tanpa minum dulu kopi kesayangan saya. Oke, enak banget kopinya. Hot Room sudah mengundang OJK, DPR, tapi semuanya berhalangan hadir, ya. Dan malam ini kita akan bertanya pertama kepada Bapak Albert Nobel. Albert Nobel adalah mengaku sebagai salah satu korban dari kasus Doni Salmanan. Ya, betul Bang. Oke, Anda yang teriak-teriak di persidangan. Betul Bang. Bisa nggak ceritakan berapa kerugian saudara dan kenapa Anda teriak-teriak? Buka aja itunya, maskernya. Saya mengalami kerugian 268 juta. Oke, terus kenapa Anda teriak-teriak begitu vonis dibacakan? Sangat kecewa karena hasil tuntutan JPU dengan keputusan hakim itu sangat ganjil sekali. Di mana jomplang. keganjilannya? Yang pertama dari tuntutan 13 tahun bisa jadi 4 tahun. Satu, Yang kedua, sejarah pertama yang menurut saya pribadi dikembalikan ke terdakwa. harta dari terdakwa Betul. dikembalikan ke terdakwa, tidak Terdakwa disita. lagi. Tidak disita. Anda mencurigai sesuatu atau apa? Betul sekali Bang Hotman, karena seminggu sebelum keputusan tanggal 8 setelah duplik pagi, Ya. malam-malam saya mendapat informasi dari rekan sendiri bahwa siap-siap untuk para korban Doni Salmanan akan kecewa dan sangat kecewa Ya. karena hukuman Doni Salmanan sangatlah ringan dan juga si harta yang disita dikembalikan Doni Salmanan. Anda sudah tahu, udah bocor sebelumnya. Iya, Apa itu sumber bisa dipercaya? itu dia. Makanya sebelum hari H kita masih keep informasi tersebut. Ya. Sampai tanggal 15 tersebut kita prepare untuk bikin video dan banner. Ya. Dan pada saat hasilnya sesuai, makanya kita bentangkan banner tersebut dan kita merasakan kekecewaan yang begitu dalam. Bang Jadi Hotman. para korban sudah dapat bocoran
putusannya bakal sangat ringan. Betul sekali. Menguntungkan Doni Salmanan. Iya, betul. Hanya 4 tahun. 4 tahun. Dan juga Lamborghini-nya Balik dan ke- mobil mewah yang lain akan kembali ke Doni Salmanan. Betul sekali. Nanti dia akan berlomba dengan saya naik Lamborghini kali. Ya, Iya Bang Gota. itu aja. Apa lagi keluhan Satu saudara? lagi, ini bagi dia mungkin uang korban dengan nilai 17 M itu mungkin kecil bagi dia, tapi bagi kita uang segitu tuh sangat berarti Jadi karena apa yang menurut Anda tidak adil majelis hakim di sini? satu dari TPPU sudah jelas bahwa di sini ada pencucian uang, Ya. tapi tidak ada Ya. di putusan tersebut. Terus di sini kan ada apa penipuannya segala macam ini konsumen, Ya. itu udah jelas kena ITE-nya. Ya. Yang dirugikan konsumen. Ya. Kan udah jelas harusnya dibalikannya ke konsumen. Seperti itu Bang Otman. Oke, kalau gitu kita lihat dulu grafis perbandingan berikut ini. Nah, ini dia nih. Oke, 144 orang di sini, 108 orang. Indra Ken, kerugian masyarakat 83 miliar. Di sini kerugian masyarakat 24 M. Jumlah aset yang disita dari Indra Ken 57,2 M disita untuk negara. Jumlah aset dari Doni Salmanan yang beruntung ini 64 M dikembalikan kepada Doni Salmanan, dianggap itu merupakan hasil bisnis yang sah. Nah, itu dia. Inilah yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Ya, kok kasus sama tapi isi putusan berbeda. Berbeda sangat jauh. Tuntutan jaksa 15 tahun, denda 10 M Indra Ken, vonis 10 tahun. Ya. Denda 5 M. Ya, itu Indra Ken. Doni Salmanan 4 tahun, denda hanya 1 M, asetnya dikembalikan kepada Doni Salmanan. Di sini terbukti TPPU, di sini tidak terbukti TPPU. Di sini katanya pencucian uang, di sini tidak. Saya lebih suka nanya dulu kepada Pak Iqbar. Ya. Halo Pak Iqbar. Halo, Bang. Anda sebagai pengacara dari Doni Salmanan. Apa Ya, yang kau Bang. lakukan di balik tembok sehingga berhasil dapat putusan seperti ini? Enggak lah, Bang. Itu normatif terkait bukti-bukti yang saya hadirkan itu jelas dipertimbangkan. Terkait saksi-saksi yang dihadirkan, malah saksi yang dihadirkan pihak jaksa pun malah menguntungkan pihak kami. Jelas kan itu menjadi bahan pertimbangan majelis, Bang. Tidak ada itu permainan apapun seperti yang Apret bilang cerita kemarin itu. Isi cikal putusan udah bocor 1 minggu sebelum pembacaan putusan, benar nggak itu? Enggak ada, Bang, itu. Siapa orangnya? Suruh dihadirkan itu si Albert. Awas kalau mau nyebar berita bohong malah dia yang rugi itu. Oke, tahan dulu. Saya mau tanya dulu kepada Ibu Yenti. Oke, tadi Pak Iqbar mengatakan putusannya itu benar. Oke, putusan Doni Salmanan. Cuma di dalam putusan Doni Salmanan disebutkan yang terbukti adalah pasal 28 ayat 1, yaitu menyebarkan keterangan bohong, berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumer. Itu, ya. Berarti terbukti ada tindak pidana. Ya. Oke. Ya. Oke, dan alasan majelis hakim karena katanya dia menyebarkan berita bohong sebagai afiliator. Itu alasannya, makanya 28 ayat 1 terbukti. Tapi kemudian di TPPU-nya, yang keahlian Ibu, disebutkan dia sah-sah saja sebagai afiliator. Dia melakukan bisnis sah. Sehingga Lamborghini dan hartanya itu adalah dari bisnis sah. Apakah dua bagian dari putusan ini bertentangan satu sama lain? Ya gini kan, TPPU itu kan ada 2 kejahatan. Ada 2 kejahatan. Harus ada kejahatan asal. Kejahatan asal. Dari hasil kejahatan asal ada uang. Ada Ya, uang. Hasilnya bukan orang luka, tapi ada uang. Ada uang. Nah, ada uang. Uang ini adalah dirty money. Ya, uang hasil kejahatan. Dari pidana induk. Dari pidana ini. Oke. Jadi kalau pidana ini terbukti dan menghasilkan uang, apalagi yang rugi juga ada, kemanapun jadi apapun itulah TPPU. Saya juga bingung dengan alasan hakim mengatakan bahwa TPPU-nya tidak ada karena tidak ada regulator terhadap binary option ini ya, yang si Quotek ini.
Kan tidak mungkin. Ya, jadi di satu pihak hakim mengatakan bahwa Terbukti Doni Salmanan melakukan tindak pidana induk, yaitu menyebarkan keterangan bohong yang merugikan masyarakat. Dia dapat uang, dan dia dapat uang. Dan dia dapat uang. Dapat uang. Dia sebagai afiliator berbohong itu ya. Iya, dari berbohong itu kan dapat sesuatu. Kalau bohong saja kan nggak apa-apa. Kalau dapat sesuatu kan sama dengan penipuan sebetulnya. Jadi tapi ada keanehan karena pidana induk sudah terbukti, harusnya tindak pidana pencucian uang juga terbukti. Harusnya begitu. Harusnya kemanapun tindak pidana pencucian uang gitu. Untuk apapun dari 62 miliar waktu itu nilainya ya waktu itu ya. Oke, kita istirahat dulu deh. Gua pusing jadinya. Ya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room, Pak Iqbar. Pak Iqbar, masih dengar? Ya, ya Bang. Oke, Ya. Ibu Yenti, ahli TPPU kita, dan juga dalam putusan bisa kita baca bahwa menurut Majelis Hakim, tindak pidana induk yaitu Undang-Undang ITE 28 ayat 1 menyebarkan berita bohong sehingga mendapatkan keuntungan terbukti. Dan akan tetapi, walaupun pidana induk terbukti, kemudian dibeli Lamborghini, tindak pidana pencucian uangnya oleh hakim disebutkan tidak terbukti. Hakim mengatakan itu bisnis sah, sementara di atas dinyatakan itu bisnis kebohongan. Dua isi putusan bertentangan. Apa tanggapan saudara? Gini Bang, kalau terkait isi dari TPPU tersebut, saya menanggapi terkait isi TPPU dulu ya. Jelas, Doni bisa ngebuktiin Bang, uang yang ada di rekeningnya, yang mengalir di rekeningnya pure bukan hanya dari si Kuotek ini Bang. Malah yang dari paling besar itu penghasilan dia dari trading dia sendiri kan. Jelas itu dibuktikan sama pihak kita. Terkait tindak pidana induk, justru kita pun keberatan terkait pertimbangan berita bohong tersebut Bang. Malah terkait putusan majelis mempertimbangkan terkait berita bohong tersebut, jelas kita akan melakukan upaya hukum banding Bang. Berita bohong yang mana yang dimaksud Bang? Karena selama ini klien kami jelas menceritakan apa adanya Bang. Menceritakan mempromosikan apa adanya, tidak ada berita yang bohong di sana. Tapi kan oleh pengadilan dia divonis 4 tahun karena berita bohong 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Oleh majelis terbukti katanya dia sebagai afiliator menyebarkan berita bohong. Itu sudah terbukti dalam putusan. Dalam putusan begitu loh. Itu udah betul Bang, isi putusan tersebut Bang. Ya tentu sebagai pengacara harus bilang betul. Malah melanggar kode etik kalau Anda tidak bilang tidak. Ah, jelas. Gini loh. Kalau dikaitkan Sekali lagi saya ulang, yang saya pun tidak masuk logika hukum saya. Alasan Doni Salmanan dihukum Undang-Undang ITE 28 ayat 1 kata hakim karena dia sebagai afiliator menyebarkan berita bohong untuk mendapatkan keuntungan. Itu jelas, makanya dia dihukum 4 tahun penjara. Dalam putusan nanti itu ada. Tapi kemudian pada saat mempertimbangkan TPPU, hakim mengatakan bahwa sebagai afiliator dia bekerja jujur, bekerja bisnis murni. Di atas disebutkan sebagai afiliator menyebarkan berita bohong, tapi di bagian akhir dari putusan untuk TPPU disebutkan itu bisnis murni, tidak ada salahnya gitu loh. Jadi dua putusan yang bertentangan satu sama lain, pertimbangannya gitu loh. Terkait upaya hukum, jelas kita akan melakukan upaya hukum banding Bang terkait masalah pertimbangan Undang-Undang ITE tersebut. Nah, gitu Bang. Mungkin akan lebih bijak ketika saya sudah menerima amar putusannya Bang. Gitu. Oke, terima kasih. Biar nggak salah. Ibu Yenti, kalau begini untuk apa orang lapor polisi? Iya. Ya? Ya. Selalu, Anda sebagai ahli TPPU sudah baca putusan, jelas menyatakan putusan itu salah atau gimana? Ya belum baca, tapi kan baca dari berita. Makanya media itu kan penting untuk kita ya. Ya, tadi Pak Hotman mengatakan bahwa percuma kita lapor. Kalau saya percuma punya TPPU, masuk TPPU rejim ini. Ya. Karena kan, jadi saya bingung juga paradigmanya pengadilan, Mahkamah Agung itu bagaimana. Ada orang melakukan kejahatan
yang kejahatan pertamanya itu terbukti dan menghasilkan uang. Dengan ya kan? pidana induk ya? Ya, itu terbukti. Itu artinya gini, jadi dulu tahun 1976 saja sudah difikirkan orang mendapatkan uang dari hasil kejahatan itu harus dirampas. Dirampasnya pakai apa? Pakai undang-undang pencucian uang. Ya. Begitu ya. Nah kemudian ini di sini, ini sebetulnya ya sayangnya saya lihat potongan putusan lah. Yang disita itu adalah 96 atau 95 nomor. Ya, ada uang 400 juta lah, 800 juta lah, gini dan sebagainya, banyak sekali termasuk mobil dan sebagainya. Yang disita oleh negara 5. Yang disita oleh negara 5 itu monitor, komputer, laptop. Yang tidak berharga. Ya tapi untuk apa? Tidak ada dasar hukumnya, jadi untuk apa? Emang negara butuh laptop? Aduh, masa nggak? Tapi Lamborghini kembali kepada Doni Salmanan. Nah harusnya hakim dalam hal seperti ini dia mengatakan bahwa ini aset bukan dari kejahatan yang 4 tahun itu, tapi dari yang halal. Mestinya hakim menggunakan pasal 77, 78 suruh dibuktikan secara terbalik. Dari mana itu uang untuk beli Lamborghini? Perbuatan apa? Dia punya bisnis legal yang mana? Harusnya di situ. Harusnya itu digunakan pasal 77. Di dalam pertimbangan hukum dari majelis saya sudah baca, majelis mengatakan bahwa dakwaan bahwa berita bohong itu sudah terbukti kata majelis karena menurut majelis dia sebagai afiliator menyebarkan berita bohong seolah-olah untung agar masyarakat ikut bertransaksi dan menimbulkan kerugian. Jadi sudah terbukti menurut majelis hakim dia berita bohongnya sudah tapi kan kemudian disandingkan dengan uang-uang hasil kejahatan, aset-aset tadi yang dulu dikatakan 62 miliar nilainya, gitu ya. Saya bilang nilainya, jangan bilang senilai itu, sekarang belum tentu nilainya segitu. Nah, uang-uang itu kan kemudian diklaim oleh terdakwa, sekarang terpidana ya, udah 4 tahun ya, walaupun masih mungkin banding. Ini adalah uang dari hasil yang sah, tapi dikaitkan dengan penyitaan TPPU di awalnya. Harusnya kalau dia punya klaim seperti itu dalam pleidoinya atau dalam pembelaannya, hakim mengatakan setelah selesai pembuktian, coba buktikan. Itu paling penting, buktikan secara terbalik bahwa Anda punya uang 62 miliar. Kita tahu beritanya dia sebelumnya jadi apa sih? Ya, tiba-tiba pun 62 sekali miliar. lagi saya ulangi bahwa dalam putusan majelis hakim sudah dipertimbangkan bahwa sebagai afiliator dia terbukti melakukan menyebarkan berita bohong. Dan berarti tindak pidananya terbukti. Belum tentu ada tapi di dalam pertimbangan berikutnya hakim mengatakan sebagai afiliator bahwa itu harta kekayaan itu didapatkan dari bisnis yang sah. Yang satu bohong, yang satu lagi juga sah. Untuk kasus seperti inilah, ya justru untuk kasus seperti inilah hakim harus menggunakan pasal 77, 78 udah jaga. Bukan hanya itu, dua isi putusan itu bertentangan satu sama lain. Ya, satu putusan isinya bertentangan. Belum lagi dikaitkan dengan Indra Ken. Dalam Indra Ken disebutkan bahwa itu hasil judi, perjudian. Tapi yang terbukti keterangan berita bohong. Iya, tapi hakim lebih percaya pada berita bohong daripada membuktikan secara terbalik 77, 78 dari mana uang 62 miliar itu. Anda sebagai ahli investasi, apa tanggapan Anda terhadap perbedaan vonis seperti ini? Iya Bang, jadi saya coba membandingkan kan begitu dapat putusan ya kan. Sudah baca putusannya? Melihat dari media, maka saya agak bingung sebenarnya. Bingung kenapa? Karena yang pertama saya memahami bahwa Indra Kents waktu itu mendapatkan pengadilan seperti itu adalah uangnya tidak dikembalikan kepada Indra Kents, tidak dikembalikan kepada korban, tapi disita negara. Saya pahamnya, ini karena aplikasinya dianggap sebagai aplikasi perjudian. Aplikasi apa? Perjudian. Oke, nah kenapa saya paham itu benar? Karena memang dalam putusan disebutkan begitu. Nah, pada 3 tahun yang lalu, saya pun adalah orang yang ditawari untuk menjadi afiliator. Waktu saya ditawari, yang paling saya tolak adalah saya tanya, dari mana sih mau ngasih untung buat saya tuh dari mana? Kamu dikasih 90% dari ruginya orang. Nah, saya dari situ langsung bingung. Ini bisnis bagaimana ya? Kok yang namanya bisnis itu kan dari penjualan, dari keuntungan, dari kerugian. Ini udah nggak bener nih. Saya baca tuh ternyata di Inggris itu sudah dinyatakan sebagai aplikasi perjudian. Sudah ada. Ya udah berarti kita sudah sejalan nih menganggap bahwa ini adalah aplikasi perjudian. Lah, begitu keluar lagi sekarang dikatakan bahwa ini belum jelas. Aplikasi apa sehingga jadi dikembalikan kepada si dalam Doni Salmanan disebutkan belum jelas aturannya, apakah ini perjudian atau tidak. Tapi dalam Indra Ken disebutkan ini perjudian. Jadi bertentangan satu sama lain. Yang saya kepikir tuh cuma satu kalau saya Bang.
Saya ini kan orang investasi. Ya. Saya mengedukasi masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Yang saya takut ini ya dengan orang-orang yang punya aplikasi ini bilang, oh ternyata belum jelas di Indonesia. Mari kita kembali beriklan di Indonesia karena kan belum jelas. Ya. Berarti kan akan datang sesuatu masalah baru ketika dikatakan belum jelas. Saya malah jadi worry-nya lebih kepada kondisi yang orang jadi akan bingung. Sebagai ahli investasi, apa tanggapan saudara atas tidak adanya putusan pengadilan yang mengembalikan kerugian dari para korban? Nah, poinnya gini, kalau saya sebagai orang investasi ya, ketika saya berinvestasi, maka yang harus kita pastikan adalah setiap instrumen investasi pasti ada resiko. Satu itu. Jadi untung dan rugi kita sebenarnya harus punya tanggung jawab. Cuma masalahnya adalah saya yakin banyak masyarakat itu yang tidak tahu aplikasi ini aplikasi apa. Jadi menurut Anda, kenapa masyarakat malah tergoda untuk ikut? Apa yang menggiurkan? Ya pasti kan gini, makanya pakai influencer. Ya. Influencer ini kan menginfluence. Ya. Nah, influencer ini juga sayangnya juga bukan dari influencer yang paham keuangan. Jadi dia juga jangan-jangan menawarkan kepada orang lain yang sama-sama dia tidak tahu pada asal muasalnya ini tuh produk keuangan atau bukan. Ketika saya coba, saya bilang ini fungsinya di mana industri keuangan di sini? Beli saham tidak, membeli emas tidak. Jadi artinya tidak diinvestasikan, tapi kok ada untung gitu kan? Tapi ini adalah financial betting, mirip seperti judi bola. Ya. Kalau judi bola itu kan apapun keputusan kita memilih yang A dan B tidak pernah berubah, bukan karena A kita pilih rame-rame jadi A yang Jadi menang. menurut Anda sejak dari awal ini investasi yang ditawarkan ini tidak ada logika bisnisnya apapun? Ini nggak pernah bisa saya sebut sebagai investasi. Ini adalah financial betting, Bang. Perjudian dengan menggunakan angka keuangan. Perjudian dengan menggunakan angka keuangan. Oke? Kita istirahat dulu, kembali setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kembali lagi di Hot Room. Pembahasan semakin seru dan Hotman selalu mengandalkan kehebatan kopi kesayangan Hotman. Sarapnya langsung segar. Pak Iqbar, di media tersebar berita bahwa Anda sebagai pengacara dari Doni Salmanan akan mengajukan banding. Emang Anda tetap mengatakan Doni Salmanan tidak bersalah dan maunya bebas total? Ya iyalah Bang, harus itu mutlak Bang. Jelas, itu mungkin di sana akan ada ahli investasi juga. Mungkin beliau bisa menilai di mana peranan Satgas investasi pada saat itu jelas Bang. Menginstruksikan pada saat bulan Februari ya untuk menghentikan seluruh aktivitas. Nah, di sana kan udah jelas Bang bahwa terkait hal ini belum ada aturannya, belum diatur di negara kita Bang. Nah, saya pikir itu hanya sanksi administratif Bang. Tiba-tiba ada orang yang melaporkan terkait masalah ini. Makanya cari-cari pasal yang berhubungan terkait masalah ini yang ngait-ngaitnya akhirnya di masalah Undang-Undang ITE ini terkait masalah penyebaran berita bohong. Nah, terkait masalah itu kan jelas kita pun merasa keberatan Bang terkait pertimbangan majelis hakim. Karena apa? Berita bohong yang mana yang klien kami sampaikan dalam videonya. Makanya harus ada pembandingan juga kan, berita benarnya yang mana. Anda benar akan mengajukan banding agar Doni Salmanan bebas? Ya jelas lah Bang, jelas. Oke. Albert Nobel, Anda jadi pengacara Doni Salmanan mengatakan di mana berita bohongnya? Kita kan sebagai korban yang kita tahu ini tuh investasi. Ya. Ternyata setelah ini booming, dibilang untuk Bapak Rian bahwa ini tuh seperti perjudian. Ya. Kita nggak tahu bahwa itu perjudian. Tapi dengan, kita juga sempat tanya ke Doni Salmanan di grup, apakah ini judi atau tidak? Tidak, dia bilang. Tetapi setiap kita mengikuti arahan dia, logikanya gini Bang, kalau misalnya kita terabar dengan dia, mengikuti arahan dia, kalau dia kaya, kita pun ikut kaya. Ini kan tidak, dia yang kaya, kita yang miskin. Jadi semakin miskin kita, dia semakin kaya.
Terbukti dengan Maret 2021 transaksi dia sampai Januari 2022 200 M. Dari mana hasilnya? Sedangkan di kemarin pengadilan itu kan tidak dibuktikan. Dan dari saksi bank pun dihadirkan juga. Memang transaksinya banyak. Dari dasar segala macam. Dan itu sudah terbukti, Bang. Jadi apa kebohongannya itu? Belum nangkap. Itu kan keuntungan dia. Ya. Anda untung, dia untung, Anda rugi. Tapi yang Anda temukan kebohongannya itu di mana gitu loh? Dari dia bilang pada kita dia itu seorang trader. Oke. Realitanya dia seorang afiliator. Oke, terus yang pertama. Yang kedua? Yang kedua dia tidak bilang bahwa dia mendapatkan keuntungan dari korban. Ya. Ternyata memang dia mendapatkan keuntungan dari korban. Dari cara hitung-hitungannya bisa nggak you buktikan bahwa itu bohong? Saya sih ada ininya bahwa ada 80%, 700 orang ke atas dapat presentasinya 80%. Ya. Keuntungan bagi si afiliator. Ya. Dari hasil kerugian korban. Ya. Itu. Anda sudah rugi sekali, 2 kali tapi diterusin terus. Itu dia, kita kan selalu konsultasi di grup VVIP-nya Doni Salmanan. Ya. Kok bisa ini? Balik lagi motivasi Doni Salmanan. Ingat bahwa loss itu adalah profit yang tertunda. Selalu dimotivasi. Ini yang maksud saya tuh, kalau memang dia menyatakan bahwa masuk ke sini, kalau lo rugi kita dapat 80%, lo ini kita yang kaya, lo yang miskin. Ya pasti nggak ada korban yang masuk ke situ, Bang. Nggak akan ada yang kena tipu. Oke, saya mau tanya ke Rian dulu. Rian, bagaimana caranya afiliator ini diduga membohongi para customernya? Yang agak sulit adalah kalau kita di industri keuangan, kita itu perlu modal untuk bisa dapat uang. Ya. Nah, kalau ada orang yang punya tingkat kekayaan sedikit untuk bisa mencapai satu kekayaan kayak Bang Hotman ini saya pernah menghitung mungkin harus ada terjadi transaksi 180 kalian tidak boleh loss. Ya. Which is itu agak mustahil. Itu kan hasilnya. Ya. Boleh nggak ceritakan di mana kebohongannya Doni Salmanan? Kalau misalnya harus dibuktikan, buktikan bahwa memang trading yang selama ini dilakukan seperti itu. Pembuktiannya dilihat transaksi sebelumnya, bisa dibuka. Masalahnya adalah kita tidak bisa tahu karena ini adalah aplikasi yang ada di luar Indonesia yang pasti auditable-nya saya nggak tahu bagaimana mengauditnya. Ya. Atau ya kembali dibuktikan bahwa saya kasih waktu kamu 6 bulan, buktikan dengan aplikasi yang sama, kamu mencapai satu nominal yang seperti yang kamu maksud. Boleh nggak Anda ceritakan apa sih yang dijanjikan oleh para afiliator ini? Apa yang dijanjikan? Misalnya kalau kita ke bank kan tanam uang di bank 3% bunga dengan deposito. Itu udah fix. Kalau afiliator ini apa yang dijanjikan sehingga rakyat tergiur? Yang dijanjikan sebenarnya adalah seperti yang ditampilkan di sosial media. Yaitu apa? Ya flexing, bisa kasih mobil yang keren. Dia sebenarnya kan bicara bahwa ditanya kan sama para followersnya kan, gimana kamu bagaimana jadi kaya? Oh saya dengan cara melakukan transaksi ini. Jadi sebenarnya menurut saya yang ada masalah poinnya adalah flexing di sini yang dicoba untuk dijadikan bahwa ini adalah solusi saya selama ini menjadi orang kaya karena tanpa memberikan analisa keuangan yang masuk di akal gitu. Nah saya nggak tahu kalau para ininya trader yang mengikuti katanya kan trader gitu ya. Itu gimana diajarin apa? Saya kan nggak tahu. Bagaimana caranya rakyat awam agar tahu bahwa itu adalah investasi bodong? Oh iya, kalau mau paling gampang, kalau saya ya, di luar yang memang terdaftar dan diawasi regulator, di sini Indonesia OJK dan Bapepti. Maka luar daripada itu nggak usah. Itu satu. Yang dari segi hitung-hitungan atau janji? Nah, kalau sebenarnya mereka tidak aplikasi ini yang paling bermasalah adalah karena mereka menggunakan afiliator yang tidak mengerti keuangan. Ya. Sehingga mereka menyiapkan skripnya. Dan setahu saya sih kalau yang di keuangan nggak akan mau memasarkan ini karena ya ini tidak ada barangnya, tidak ada fisiknya, tidak ada instrumennya. Di sini hanya menggunakan harga emas naik, ya udah kamu 10 detik lagi dapat gitu. Itu tidak ada di dalam instrumen keuangan. Tapi kan kenyataannya satu investasi bodong ditutup, minggu depan buka lagi. Nah, dengan nama lain atau metode lain. Ini perlu menghadirkan, mungkin menurut saya gini Bang. Saya berusaha, saya juga awal yang pertama kali itu juga bertanya gini nih. Kenapa ya regulator kok tidak bisa dengan Maksud Anda apa? OJK itu sangat lemah atau gimana? Ya, regulator ada OJK, ada dari Bank Indonesia, ada juga dari Bapepti. Yang saya coba tanyakan adalah sebenarnya
ini kenapa tidak bisa ditutup? Karena satu masalahnya adalah kita di sini kalau belum berkasus tidak bisa diproses. Ya. Artinya kan akan terjadi satu masalah menunggu kasus baru bisa diproses. Gimana Ibu Jenti? Benar nggak itu? Walaupun OJK sudah melihat ini ada keanehan, kata beliau kalau belum berkasus tidak bisa diproses. Benar nggak secara penafsiran secara hukum begitu? Ya, itu kemudian apalagi dikatakan tidak ada regulatornya. Ya. Lah kalau tidak ada regulasinya kenapa kok dibiarkan kan gitu ya? Benar. Jadi dibiarkan kalau nggak ada kasus ya biar aja gitu kan? Ya. Seperti itu kan nggak benar. Dan lagi itu loh nutup itu kalau di luar negeri itu ada misalnya binary, ada option, ada binary-nya aja. Itu kan namanya masih binomo, tapi masih oke walaupun namanya di belakangnya lain. Ini harusnya kalau ada tanda-tanda B-nya saja sudah tutup. Harusnya di luar negeri kan gitu. Kalau ini kan enggak, misalnya ada satu acara bermasalah ditutup kemudian ditambah depannya bukan ini. Boleh, karena nama ininya bukan di blacklist lagi. Harusnya kan seperti itu lebih kuat lah bahwa negara memang menjaga warga negaranya untuk tidak terlibat. Tapi yang penting adalah gini ya, kasus ini adalah kan tadi dibilang dia ini punyanya dia punya dia sebagai trader sebelumnya. Kan di dalam penyidikan selalu dikatakan ini sebenarnya siapa sih? Saya kalau jadi ahli, saya tanya dia latar belakangnya apa, berapa tahun sebelumnya dia sebagai siapa untuk menuju kepada TPPU. Saya selalu mengatakan. Dan kita sudah terbuka kan sebelumnya adalah ini. Tiba-tiba pada waktu dia mungkin tahun 2019 ya waktu itu ya, dia terlibat atau 2020, kemudian dia punya uang segini, inilah yang disayangkan adalah kenapa hakim tidak menggunakan pasal 77, 78. Apa itu isinya? Isinya berkaitan dengan harta kekayaan yang telah disita 62 miliar tadi ya, itu kalau sudah didakwakan dan kemudian dia pasti mengelakkan, maka hakim mewajibkan kepada si terdakwa untuk membuktikan bahwa 62 miliar ini berasal dari usaha dia yang legal. Oke, kita akan tanyakan nanti ke Pak Iqbar di segmen terakhir. Apa bukti Doni Salmanan bahwa uang itu adalah hasil keringat dari Doni Salmanan secara legal? Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Pak Iqbar, pengacara dari Doni Salmanan. Apakah dalam persidangan klien Anda atau Anda bisa membuktikan bahwa harta kekayaan dari Doni Salmanan 62 miliar itu dari hasil keringat bisnis yang sah? Dan caranya gimana membuktikannya? Saya pengen mengulas sedikit ke belakang nih Bang, bahwa Bapepti dan OJK baru bulan Februari menyatakan bahwa binomo ini ilegal atau dilarang Bang. Ya. Nah, sedangkan permainan ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Apakah dapat berlaku surut atas tindakan yang dilakukan klien saya Bang? Saya bertanya terkait masalah itu. Yang kedua, itu jelas kan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan malah pihak dari OJK dihadirkan pada saat persidangan. Bisa diurai di dalam fakta persidangan bahwa terkait permainan ini jelas Bang, belum ada aturan hukumnya kan. Ya, pertanyaannya gini, apakah Doni atau Anda bisa membuktikan harta dari Doni Salmanan 62 miliar tersebut dari mana asalnya? Jelas Bang, itu bisa dibuktikan Bang. Mungkin Abang kalau udah menerima duluan putusannya, Abang bisa baca tuh di sana. Poin-poin pembuktian dari saya Bang. Jelas itu dari aliran dana, dari hasil dia sebagai seorang YouTuber. Kan jelas Bang di sana. Bisa kalau terlihat menurut dari hakim, kalau menurut hakim itu hasil sebagai afiliator. Itu menurut hakim. Oleh hakim mengatakan, waktu mempertimbangkan TPPU, hakim menyatakan bahwa dia sebagai afiliator melakukan bisnis yang sah. Dan harta kekayaan tersebut adalah sah. Tapi waktu hakim mempertimbangkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang kebohongan, hakim mengatakan dia sebagai afiliator menyebarkan berita bohong. Jadi isi putusan bertentangan. Jadi nggak ada bukti dalam putusan tersebut bahwa hakim malah mengatakan itu hasil dari afiliator. Enggak Bang, itu jelas diurai dalam mungkin dalam
dalam bukti yang kita serahkan, termasuk dari bukti rekening koran kan bisa berbicara Bang di sana dari mana aliran dananya, itu kan jelas bahwa klien kami bisa membuktikan justru keuntungan terbesar dia dari sebentar. YouTube Ini, dan hasil trading. Ini Pak Albert Nobel yang korban dari klien saudara mau bertanya langsung, silakan. Kalau memang bisa dibuktikan, 2019 dia bilang 300.000 sampai sekarang jadi sultan, apa bisa dibuktikan? Modal 300.000 sampai sekarang, jeda waktu 3 tahun bisa jadi sultan. Istrinya Doni Salmanan aja tidak berani disumpah, apakah bisa ucapan dia dipegang? Sumpah saja tidak berani, gitu loh. Lah itu kan saksi apa lagi? TPPU-nya sudah jelas dari uang dari mana, ditransfer kemana, dialirkan, dibelikan, semuanya kan TPPU-nya udah jelas, udah kena penipuannya, semua udah jelas. Konsumen yang dirugikan, bukan negara, gitu loh. Apalagi dibalikin lagi ke Doni Salmanan sudah nggak logis banget, Bang. Begitu? Iya. Terus apa upaya hukum Anda, saudara? Sekarang kan udah kalah nih, iya Bang. Para korban. Selanjutnya apa? Apa tindakan saudara? Upaya hukum apa lagi yang Anda lakukan? Izin Bang, untuk saat ini mungkin kita lagi proses banding. Dan yang kedua, mungkin saya meminta untuk pihak yang terkait lah, untuk mengusut kasus ini, pihak Komisi Yudisial, agar persidangan kemarin dari pihak hakim, pengacara, yang menurut saya pribadi karena terlalu ganjil sekali, mohon untuk diperiksa gitu aja Bang. Diperiksa siapa? Dari pihak hakim ketua, hakim anggota, pengacaranya. Karena menurut saya ini sudah nggak logis. Logikanya 1 minggu sebelum kenapa saya bisa tahu? Karena saya tidak berbohongnya, saya bikin banner. Pada saat putusan kita bentangkan kok. Uang dikembalikan ke Doni Salmanan dan hukumannya sangat ringan. Dan itu sesuai. Gitu Bang. Oh begitu? Betul. Jadi Anda akan mengadu kemana? Komisi Yudisial Bang. Kan pengaduan itu ada dua. Ke Komisi Yudisial, satu lagi bisa ke bagian pengawasan di Mahkamah Agung. Ya, ke Anda akan Komisi menempuh juga? Mahkamah Agung. Semua kita tempuh, Bang. Sudah dilakukan atau baru akan? Lagi proses, sudah dibikin surat ininya, Bang. Sudah dibikin? Betul sekali, Bang. Mudah-mudahan berhasil. Amin, terima kasih, Bang. Harusnya ganti rugi seperti apa untuk para korban seperti korban investasi bodong ini? Kalau dari saya sebenarnya poin pertama ini, kalau orang investasi itu resiko kita pasti sudah sama-sama tahu. Ya. Itu memang satu hal yang kita harus sama-sama pegang. Cuma yang menjadi hal yang paling kasihan adalah ketika orang ditawari sesuatu yang dia tidak paham. Ini yang paling bahaya. Dan menurut Anda, para korban Doni Salmanan ini sama Indra Kents tidak tahu apa yang dia lakukan? Kalau menurut saya pasti akan ada selama dia berjalan, lama-lama sadar bahwa ini ada hal yang salah. Ya. Pasti. Cuma karena terus-menerus melihat suatu motivasi, melihat mobil Lamborghini, melihat mewah seperti ini, jadi terbuai. Mungkin akan merasa untuk lanjut, dan kadang-kadang orang ya kalau kalah tuh panas. Jadi panas malah makin bertaruh gitu. Iya, dan jangan-jangan nggak pakai uangnya sendiri. Jadi sebenarnya poin di sini ya, saya merasa bahwa setiap pihak pasti punya salah. Yang paling masalah itu adalah jangan pernah menawarkan sesuatu kalau kita memang tidak punya kemampuan dan pengetahuan yang cukup atas jangan pernah investasikan sesuatu kalau Anda tidak mengerti. Itu juga betul. Terus korban ini menurut Anda bagaimana selanjutnya? Diam aja? Kan investasinya sudah tidak kembali lagi. Lah kalau sekarang mau mengambil yang mana gitu? Kalau saya ngelihat yang Indra Kents, diamin negara. Kalau mau lihat yang Doni Salman, kembali. Sebenarnya kan poin seperti ini harus ada satu hal yang equal lah. Oke, Pak Ibu Yenti, hasil kejahatan yang saya tahu bisa dikembalikan kepada negara, bisa juga dikembalikan kepada korban. Ya, kenapa dalam investasi bodong belum ada yang dikembalikan kepada korban? Gimana analisa saudara? Ya, pengembalian harta kekayaan hasil kejahatan itu kan bukan kepada siapa, tapi kepada yang berhak. Ya. Ya. Kalau kali ini yang berhak memang korban itu individu, ya kembalikan ke individu. Kalau negara ya negara. Yang sekarang terjadi ini adalah yang menurut saya bagaimana ya paradigmanya hakim itu kok kenapa dikembalikan ke negara? Bukankah negara sendiri sudah punya azas? Negara tidak boleh diperkaya dari hasil kejahatan. Itu negara tidak boleh diperkaya dari hasil kejahatan. Ya, kecuali dari denda saja yang ditentukan. Dan itu yang terjadi dalam putusan Indra Kents. Indra Kents, ya. Ya, ini juga kan sebetulnya ya, misalnya tadi bahwa 2019 itu binomo masih legal dan baru kemudian ilegal, apakah bisa surut? Tapi apapun, kalau seandainya pada akhirnya kan kita tahu bahwa itu adalah
Judi kan, judi. Nah judi itu kan nggak boleh secara judi online, pasal lain sudah ada. Artinya apa? Peraturan itu sudah ada dijaga. Oke, nggak mau menggunakan berita bohong, menggunakan perjudian, judi online juga ada. Ada hasilnya seperti ini, tetap dia dapat ada korban, maka harusnya hakim harusnya. Jadi ya, apa harapan dari korban ini? Masih ada ya banding? Ya banding pasti. Agar nanti di tingkat banding kasasi harta kekayaan ini dibagikan kepada para korban begitu? Ya kalau saya sih bukan hanya sekedar, korban oke. Tapi kedepannya itu sama dengan tadi, kedepannya ini rejim anti pencucian uang ini dimaknai bagaimana. Kita terparadigmanya kok jadi berbeda gitu, bahwa harta kekayaan hasil kejahatan itu adalah kembali kepada yang berhak. Tinggal dilihat yang menjadi korban yang mana. Sekarang negara korban jadi apanya? Yang korban adalah rakyatnya negara, yang berhak adalah dia. Harusnya kan seperti itu. Karena di KUHAP-nya yang berhak, bukan kepada siapa-siapa yang berhak. Ketika korupsi memang negara ya oke untuk negara. Jadi menurut Anda putusan Indra Kents, apalagi putusan Doni Salmanan tentang pengembalian aset itu salah total? Ya, karena gini ya, itu ada dua hal. Kita mempunyai pakem ya untuk para hakim, kita tidak boleh ada disparity of sentencing, tidak boleh ada perbedaan hukuman yang sedemikian tinggi untuk perkara-perkara yang sama atau hampir sama. Itu sudah, mesti Komisi Yudisial harus berbicara ini seperti ini. Itu udah ada masalah. Kemudian TPPU itu adalah memang untuk tracing of asset, bukan sekedar untuk memidana seseorang, bukan follow the money, bukan hanya follow the suspect saja. Nah ini kita sudah maunya rejim seperti ini. Rejim ini adalah rejim internasional. Ini dampaknya luar biasa kepada bagaimana diplomatik Indonesia di dunia kalau sampai TPPU tidak pernah bisa diterapkan dengan baik di Indonesia. Tidak pernah? Tidak, dia jarang, belakangan itu memang berkurang sekali. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini, dan sebagai kesimpulan adalah Hot Room Metro TV dalam setahun ini sudah berulang-ulang menyoroti, membahas kasus tentang investasi bodong ini. Dan catatan Hot Room sampai hari ini belum ada satupun putusan pengadilan yang mengembalikan kerugian dari para nasabah. Yang kedua, sesuai dengan pesan daripada narasumber, negara tidak boleh diuntungkan dari hasil kejahatan. Dan sebaiknya kerugian masyarakat dikembalikan dari harta kekayaan dari si terdakwa terpidana yang telah disita oleh pengadilan, bukan malah untuk memperkaya negara. Demikianlah akhir dari Hot Room hari ini. Dan jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Metro TV. Terima kasih kepada semua narasumber. Terima kasih. Mari kita